hari ini kita akan mulai kuliahnya ya. Untuk materi di minggu ini adalah decision tree. Nah, ini adalah sub CLO-nya. Kemudian nanti mungkin teman-teman bisa coba ditonton dulu ya untuk video yang ada di sini ya. Di sini akan menjelaskan tentang relation between attributes. Kemudian untuk yang akan kita bahas hari ini adalah decision tree untuk studi kasus klasifikasi ya. Dan minggu depan kita akan lanjutkan ke regresi. Nah, ini contohnya, misalkan di sini kita punya sebuah dataset ya. Dataset ini adalah dataset untuk penerimaan pegawai gitu ya. Jadi di sini mungkin kalau yang nanti baru lulus dan mendaftar pekerjaan biasanya akan dinilai dulu. Misalkan di sini ada interview ya. Ada interviewnya seperti apa. Terus psikologinya ini juga dicek ya, nanti ada tesnya, kemudian dari IPK ya. Nah, di sini akan ada targetnya ya, yaitu calon pegawai ini apakah atau yang mendaftar ini apakah akan diterima atau enggak ya. Otomatis untuk kolom accepted ini akan menjadi targetnya ya. Ini akan menjadi target sehingga untuk atributnya itu ada 3 ini ya. Ini adalah atribut input, yaitu ada GPA, psikologi, sama interview. Dan yang applicants ini gimana? Ini adalah ID pendaftarnya ya. Jadi yang applicants ini nggak kita masukin ke atribut ya, karena isinya hanya ID aja. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat ya pola data yang ada di sini. Kalau yang yes ya, yang diterima di sini, polanya itu bisa dilihat dari interviewnya itu proper atau bagus gitu ya. Sedangkan untuk yang tidak diterima adalah untuk yang interviewnya unsuitable. Jadi kalau untuk data yang seperti ini mudah gitu ya untuk menentukan siapa yang akan diterima, siapa yang tidak. Dari sana kita bisa membuat sebuah decision tree ya, di mana tadi untuk pendaftar tersebut diterima atau enggaknya bisa ditentukan dari kolom atau atribut interview ya di sini. Jadi kalau interviewnya proper maka di sini outputnya adalah yes. Kalau unsuitable di sini outputnya adalah no. Kemudian ini kalau kita buat decision tree atau ubah decision tree ini ke dalam rule based gitu ya. Jadi kita tuliskan ke dalam rule if then. Jadi di sini rule-nya akan menjadi if interview adalah proper then accept yes. Nah, kemudian misalkan ini data kedua ya. Data keduanya masih sama di sini. Outputnya adalah atau targetnya adalah accepted ya. Sedangkan untuk atributnya juga masih sama. Ada GPA, psikologi sama interview. Tapi yang berbeda di sini adalah diterima atau tidaknya gitu ya kolomnya, isinya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kalau yang yes ya, dilihat dari interviewnya, di sini yang proper semuanya itu yes ya. Jadi otomatis kalau interviewnya adalah proper maka dia akan diterima. Tetapi ada beberapa data ya di sini yang kalau yang data sebelumnya kan kalau yang interviewnya unsuitable di sini langsung ditolak gitu ya. Tapi di sini kalau unsuitable, contohnya untuk data P3 ya, di sini ada yang yes gitu. Maka ada yang yes, P3-nya yes. Terus ini unsuitable juga di P4 no gitu ya. Sehingga di sini kita harus melihat atribut yang lain ya. Misal dilihat dari psikologinya. Kalau psikologinya moderate di sini ternyata yes gitu ya. Kalau dia weak di sini accepted-nya adalah no. Tapi di sini juga tadi kan moderate yes ya, tapi di sini ada juga yang moderate-nya adalah no gitu. Maka kita harus lihat lagi dari yang GPA seperti itu ya. Nah, sehingga ini kalau kita buat decision tree-nya jadinya seperti ini ya. Jadi berdasarkan data yang ini ya, kalau interviewnya proper di sini langsung yes, kalau unsuitable berarti harus pakai atribut lain ya. Misalkan di sini yang diambil adalah psikologi. Kita bisa lihat di sini ya, kalau psikologinya adalah weak ya, ini weak juga ya. Di sana langsung no. Tapi kalau moderate ini tergantung dari atribut lain ya, dari misal di sini tinggal GPA kan ya. Maka tergantung dari GPA-nya. Kalau good terus average di sini masih yes, tapi kalau GPA-nya poor ya, maka di sini sudah tidak diterima atau no. Kalau psikologi itu kan di kolom yang ini ya, nilainya atau jenis value-nya tidak hanya moderate sama weak, tapi juga ada
strong ya. Tetapi di sini untuk yang interviewnya unstable, kemudian psikologinya strong, ternyata di data yang ini nggak ada datanya gitu. Makanya di sini diberikan tanda tanya gitu ya. Nah, kalau di decision tree yang ini dibilang kalau karena nggak ada datanya ya udah di no-in gitu. Tapi kalau misal kita lihat dari pola yang ada di sini ya, kalau weak itu no, terus kalau moderate di sini 2 yes ya, dan 1 no, maka di sini sebenarnya bisa kita kasih dengan output yes. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari studi kasusnya ya, kalau datanya itu nggak ada gimana. Nah, ini kalau kita buat ke dalam rule base ya, yang menggunakan if then. Nah, jadinya kalau menggunakan decision tree, ini adalah problem-problem yang kita hadapi ya. Yang pertama, incomplete data. Jadi, kalau tadi yang psikologinya strong dan interviewnya itu unsuitable, itu kan nggak ada datanya ya. Makanya di sini kita bisa bilang kalau datanya itu incomplete gitu. Ini adalah jumlah data yang akan dikatakan complete ya, dilihat dari jenis value yang ada di data tersebut. Tadi kan GPA ada 3 value ya, 3 jenis value. Psikologinya juga 3, interviewnya adalah 3. Jadi data yang komplit itu seharusnya memiliki 18 record ya. Nah, yang kedua adalah missing value. Missing value itu adalah ketika misal di tabel ini ya, ternyata yang ini kosong gitu, nggak ada datanya. Maka di row P4 ini kita bisa bilang ada missing value di sana. Dan itu juga menjadi permasalahan di decision tree. Yang ketiga di sini ada duplicate value. Duplicate value itu kalau misalkan gini ya, data yang ini, misalkan yang ini ya, P7 ya. Misalkan P7, ini average, moderate, unsuitable, yes. Kalau duplicate itu berarti ada nilai yang sama di sini ya. Kalau nilainya sama-sama average, moderate, unsuitable, kemudian accepted-nya sama-sama yes, itu gampang. Tinggal kita buang data yang double-nya gitu ya. Tetapi kalau misalnya kan di sini average, moderate, unsuitable, yang ini kan yes ya. Terus muncul duplicate-nya, misal average, moderate, unsuitable, terus no, itu yang akan menjadi masalah gitu ya. Kita harus milih data yang seperti ini kita masukkan ke yes atau no jadinya. Nah, ini juga permasalahan yang lainnya kalau datanya itu sangat besar gimana gitu. Kemudian gimana caranya kita mencari rule yang menggambarkan data itu ya. Kemudian kalau ada data testing atau unseen data ini nanti caranya gimana supaya untuk unseen data itu tetap bagus ya. Terus di sini ada gimana cara kita mencari perbedaan ya dari dua data yang similar ya. Kemudian yang terakhir adalah mencari similarity dari dua data yang berbeda. Ya, tetapi yang ujungnya nanti kita harus gimana caranya membuat suatu rule ya yang bisa mengeneralisasi unseen data atau data testing dengan baik. Gitu. Nah, di sini kita masuk ke decision tree-nya ya. Jadi decision tree itu sebenarnya merupakan pohon keputusan ya yang berupa rule based di sini. Ya. Pada awalnya decision tree ini untuk mengklasifikasikan data ya berdasarkan atributnya, tetapi nanti akan ada decision tree yang bisa digunakan untuk kasus regresi ya. Kemudian karena ini berupa tree, maka akan ada decision node sama leaf node ya. Leaf node-nya yang mana? Yang ada di bawah sini ya, yang sudah tidak mempunyai anak gitu. Ya, ini merupakan leaf node-nya. Biasanya leaf node ini udah berupa kelasnya ya. Kalau decision node itu yang ada di tengah-tengah gini ya, yang sini, sama yang sini. Root node gimana? Ini juga termasuk ke dalam decision node ya, karena di sini root node ini kalau di decision tree juga isinya adalah atribut.